saya berprinsip pada saat saya membuat sebuah pondasi rumah, ya akan saya bangun rumah. Kalau memang diberikan ruang membangun rumah. Jadi saya pikir jauh lebih enak rumah lah. Rumah ya? Rumah Ya. lah. Kalau rumah tuh bisa tafsirannya apakah rumah ngontrak, ataukah rumah sendiri, ataukah rental, kan nggak tahu, Bung. Tergantung. Kalau memang posisinya hari ini saya merasa saya bekerja, saya mengabdikan untuk masyarakat, dan memang dengan pondasi membuat rumah, ya berarti rumah sendiri. Apa karena sekarang kediren, apa ya bahasa Indonesianya itu? Kebetulan. Mentang-mentang Bung itu sebagai ketua partai sehingga bicaranya rumah, berbeda dengan yang dulu kendaraan. Atau bagaimana sih? Jadi kalau tempat kita menuangkan semua itu kan kerja-kerjanya memang goalnya untuk masyarakat. Pada saat masyarakat mendapatkan dampak dari pekerjaan kita, ibaratnya kita sedang membangun fondasi rumah dari dasar sampai dengan atap. Dulu saya juga melakukan itu karena saya tidak pernah merubah program. Tetapi hari ini mungkin rumah ini dibikin sampai dengan bentuk sempurna karena tidak ada yang kemudian masuk terhadap ide yang memang sudah disepakati awalnya kemudian berubah di perjalanan. Kan mendesain rumah ini nggak mungkin dari saya pribadi karena ini bukan rumah saya, rumah semua. Tapi bangunnya bersama-sama. Jadi bukan gara-gara saya hari ini kebetulan sebagai ketua partai, tidak. Dulu pun saya membangun hal yang sama dengan kerja yang sama. Berharap itu rumah. Berharap itu menjadi rumah. Tetapi karena memang tadi ada banyak hal yang mungkin saya pengen pasang jendela di sini, saya pengen pasang jendelanya di sini, berbeda-beda, kemudian tidak ada sikap yang disepakati dari pimpinan tertinggi saat itu, akhirnya ini rumah akhirnya nggak karu-karuan. Makanya saya dikeluarkan dari rumah itulah. Ya berarti Bung ada satu sisi yang tadi saya bicara di awal, yaitu egosentris Bung yang terhadap sesuatu pikirannya tidak diterima oleh rumah tersebut, akhirnya lari dari rumah itu atau membuat keonaran, kegaduhan, kan gitu. Persepsi orang tuh. Kacamata orang mungkin akan begitu, tetapi kacamata saya pribadi pada saat kemudian ini dituangkan dalam diskusi yang tenang dan sehat tanpa ruang politik, objektivitasnya pasti muncul dan tidak menyalahkan langkah saya saat itu. Ya. Tetapi inilah politik. Ada kadang-kadang benar aja disalahkan, apalagi tidak benar. Tapi buat saya yang sudah, hari ini saya membangun rumah dan insya Allah akan jadi tempat tinggal. Partai Persatuan Pembangunan adalah partai lama, Bung, ya. Yang saya perhatikan tuh sejak dulu, khususnya di kota Cirebon, seperti mati suri, stagnan. Ya, sekalipun masih ada keterwakilan teman-teman P3 di legislatif. Ya. Dengan hari ini Bung sebagai ketua partai yang notabene partai lama dengan konsep yang rada nyeleneh lah kalau saya bilang, karena kan terlepas dari manifesto, visi dari P3. Ya. Gimana, Bung? Jadi kalau tadi Bung mengatakan saya agak nyeleneh, mungkin kalau dikaitkan dengan apa? Dengan casing yang memang sudah terbentuk dari dibangunnya partai ini sampai dengan hari ini, bahwa ini partai yang memang lebih pada nuansa dakwah, lebih pada nuansa keislaman yang kental. Tapi saya hadir di partai ini dan diterima di partai ini dengan nilai-nilai keislaman, lebih spesifik Islam yang memang menuju sehat. Ruangnya itu sebetulnya. Dan partai ini membuka tangan, membuka diri untuk merangkul semua. Alhamdulillah, musyawarah dan menjadi sebuah kesepakatan dari hasil musyawarah, ini yang dikuatkan di partai ini. Semua hal yang memang menjadi polemik ditabayunkan, dimusyawarahkan, dan diputuskan. Ya. Ini nilai-nilai Islam yang mungkin di partai lain berbeda nuansanya. Saya lihat di Partai Persatuan Bangunan, ruang musyawarah dengan nilai keislaman untuk mencapai sebuah kesepakatan baik, semua terselesaikan. Dan tidak ada intrik apapun dan tidak ada getrik apapun lah. Seperti itu. Berarti cara berjuangnya hari ini
berbeda dengan cara berjuang Bung yang sebelumnya. Artinya hari ini lebih religius. Nah, bagaimana Bung? Lebih religius, lebih ya ada peci gitu. Enggak. Gimana? Partai Persatuan Pembangunan tidak jualan peci, tetapi nilai-nilai dari sebuah norma agama. Ya. Karena saya berprofesi dokter, saya tuangkan dalam program partai yang tetap bernuansa keagamaan, tetapi dituangkan di sisi kesehatan. Berarti Bung hari ini kemarin di Komisi 3, hari ini di Komisi 2 saya. 2 yang berkaitan tentang Ekonomi dan pembangunan. Ya. Itu kan berbeda dengan disiplin ilmu, Bung. Ya. Nah, cara menanggapi itu apakah ada hasil dari musyawarah partai? Bung kan ketua fraksi ya? Ya. Ya, fraksi itu kan perpanjangan partai. Ya. Apakah perpanjangan partai ini kemudian diimplementasikan, diwujudkan cita-citanya pembangunan kan bukan hanya infrastruktur, ada pembangunan manusia. Nah, pembangunan manusianya apa yang lebih ke arah religius atau apa secara regulasi ya? Ya. Bagaimana? Jadi pada saat awal terbentuknya fraksi, kami bersepakat dengan hasil musyawarah dengan beberapa tokoh majelis yang ada di partai. Dari 3 orang anggota DPRD kami, salah satunya Ibu Anita Trihandayani yang berasal dari daerah Argasunya dan Kalijaga, saya memberi masukan saat itu, alangkah jauh lebih baiknya pada saat Ibu Anita dengan basic keluarga besarnya adalah pendidik atau guru, fokus untuk menaikkan dan meningkatkan kualitas pendidikan di Argasunya sana. Pak Dewa dengan jiwa mudanya lebih pada kebutuhan yang memang ada di tata pemerintahan. Ya. Saya dengan pengalaman satu periodenya lebih meningkatkan pada sisi bagaimana menaikkan sebuah kegiatan yang berdampak ekonomi yang memang akhirnya disalurkan ke masyarakat. Ini menjadi sebuah kesepakatan bersama dan itu dijalankan tanpa ada saling tarik-menarik. Dalam perjalanan kemudian masih banyak yang belum bisa terselesaikan dengan baik karena legislatif tidak bisa berjalan sendiri, harus bergandengan tangan dengan eksekutif. Pandemi kemarin membuat ini menjadi sebuah hambatan, walaupun memang tetap berjalan dengan berat, tapi tetap berjalan walaupun terhambat, tetapi ruang-ruang nilai-nilai religi yang memang berasaskan nilai-nilai keagamaan tertuang. Contoh, kami hari ini menginisiasi perda tentang pesantren. Pesantren. Dan ini dalam pembahasan dan memang kami fokus di situ, terutama dengan fraksi lainnya, terutama tidak menjadi klaim kami, tapi kami menginisiasi sebagai, karena kebetulan salah satu anggota fraksi kami ketua Bapemberda, ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah. Inisiasi ini menjadi sebuah capaian dari hal kerja-kerja kami di DPRD untuk kebaikan masyarakat Kota Cirebon. Tujuannya untuk perda pesantren ini untuk membangkitkan kembali bahwa P3 ini sebagai rumah besar umat Islam? Tidak, karena kalau bicara masalah perda ini kan sebelum perda pesantren kita inisiasi ada perda diniyah takmiliyah yang memang secara program berjalan tetapi secara aplikasi di bawah tidak maksimal dampaknya. Yang harus dibongkar adalah sistem di mana kolaborasi antara pemerintah kota dengan Kemenag menjadi sebuah kekuatan membangun nilai-nilai keagamaan khususnya Islam di pendidikan dasar. Hari ini masih dimasukkan sebagai salah satu program di Dinas Pendidikan, makanya kurang tajam lah. Makanya undang-undang pesantren atau perda pesantren ini yang atasnya di payung hukumnya sudah menjadi sebuah undang-undang yang diinisiasi juga oleh fraksi P3 di DPP Sandi
TPRI sana, kita tindak lanjuti itu supaya beriringan penyempurnaan dari diniyah takmiliyah tadi. Ada ruang pesantren yang memang spesifik diperhatikan oleh pemerintah kota. Seperti itulah. Partai Persatuan Pembangunan ini kan memiliki 3 wakil ya? Ya, 3 wakil. 3 wakil dan semua komisi diisi. Dan kemudian hari ini apa yang sudah dilakukan oleh P3 yang notabene tidak bergerak, saya melihat khususnya di Kota Cirebon ini sudah mulai bergeliat dengan adanya rumah sehat. Rumah sehat itu rumah sehatnya Dokter Dodi atau rumah sehatnya P3 ini nih? Mungkin yang membedakan adalah di mana saya hari ini punya tanggung jawab secara penuh terhadap pergerakan satu kota Cirebon. Itu yang membuat saya harus berpikir dan mendiskusikan dan menyepakati menjadi sebuah kesepakatan bersama dari keputusan rapat-rapat partai bahwa apa yang memang saya jalankan ini saya coba tuangkan dalam kapasitas yang lebih besar. Rumah sehat ini tetap punya P3. Ide dari rumah sehat ini karena memang faktor pengalaman saja saya bisa menuangkan jauh lebih mudah. Sehingga P3 yang akan mendapatkan dampak dan Bacalek P3 yang akan menjadi penggerak. Rohnya itu. Kalau kemudian ada perbedaan di setiap dapil, tidak kemudian ada kesalahan pada sistem, tapi karena karakteristik yang berbeda dari tiap dapil. Ya. Kemudian ada ruang-ruang hal lain lah yang memang mungkin bisa menjadi pergerakan ini ada yang lambat, ada yang cepat. Tapi ruhnya adalah aplikasi rumah sehat ini sebagai mesin dan penggeraknya adalah para Bacalek plus pengurus sebagai penguatan dari pergerakan ini. Rumah sehat ini antitesa daripada pemerintah dalam hal ini Puskesmas ataukah membantu pemerintah? Kalau antitesa, saya pikir saya akan buka pagi. Oh iya, iya. Pasti antitesa itu. Karena saya buka sore, saya lebih pada penyempurnaan kesehatan pada masyarakat yang notabene Kota Cirebon masih punya kekuatan angka kemiskinan cukup besar. Saya bilang kekuatan karena memang beranjak menurunkannya pelan sekali. Dan ini tidak tersentuh perhatiannya dari pemerintah untuk pelayanan sore hari bagi masyarakat yang masuk kategori kurang mampu tadi. Kenapa keterwakilan P3 di Komisi 3 tidak di brief oleh ketua fraksi untuk melakukan itu? Sudah, alhamdulillah dengan UHC ini salah satu brief dari diskusi fraksi terhadap keputusan pemerintah lewat kebijakan diskusi antara Komisi 3 dengan Dinas Kesehatan. UHC menjadi sebuah wadah di mana masyarakat yang kurang mampu ditopang pembiayaannya oleh pemerintah. Dan pengcoveran topangan ini sampai pada jenjang rumah sakit. Ya. Sekarang sudah mau mencapai 100% dari awalnya 70, 60, 70. Sekarang sudah mau 90-an lebih lah. Ini menjadi sebuah bentuk di mana kami mencoba untuk fokus, tetapi itu bisa dilakukan hanya di puskesmas pagi hari saja. Ya, karena UHC ini atau kelas 3 yang di cover oleh pemerintah hanya mendapatkan pelayanan dari puskesmas. Nah sorenya ini yang membuat kami berpikir penyempurnaan untuk masyarakat Kota Cirebon di bidang kesehatan. Tadi saya sempat menyinggung bahwa apakah dokter yang memang dalam pengertian ada sisi yang memang tadi ya privilege atau apalah gitu, tapi saya rasa dokter-dokter kita luar biasa ya, luar biasa. Masih banyak dokter baik. Masih banyak dokter baik, masih banyak dokter baik dan masih banyak dokter yang mau berkorban. Ya. Kalaupun toh ada yang tidak masuk kategori itu, ruang pandangannya berbeda. Pandangannya berbeda ya. Ya tidak kemudian diputus sebagai dokter yang jahat atau apa tidak. Kenapa saya bisa berpikiran semacam ini? Karena ini kan hasil daripada diskusi dengan
masyarakat, suara-suara kecil yang dari bawah, kok pelayanannya begini di Rumah Sakit Gunung Jati, hal-hal teknis lah lebih kepada itu. Sampai dengan ada pasien yang masuk UGD, kemudian ditangani kamar sulit, dan kemudian kamar itu harus ditelepon pejabat baru diakomodir. Kalau itu saya ngelihatnya bukan kesalahan dari person, Bukan, dokter ya. maupun Bukan dokter, tenaga ya. medis, tidak. Tetapi tadi saya bilang, semua SKPD pada prinsip dasarnya adalah manajerial. Kalau saya boleh mengkritisi sebagai perwakilan rakyat terhadap pelayanan kesehatan di rumah sakit, sistem ini yang tidak dibangun dengan fondasi yang baik. Artinya, kalau SIM RS ini penyempurnaannya sampai pada titik pasien bisa pulang dengan semua terkoneksi sebagai bentuk sistem informasi manajemen rumah sakit, tidak akan ada tuh proses-proses yang tadi Bung Aji sebutkan. Seperti itu. Ini juga berlaku bagi puskesmas. Ada SIMPUS, sistem informasi puskesmas. Yang semua bisa dimasukkan dalam sebuah sistem yang ini apa namanya itu, menyeluruh atau paripurna lah bahasanya, menyempurnakan sebelum yang memang posisinya masih berproses. Contoh gini, Bung. Dinas Kesehatan itu dulu memiliki clouding tersendiri untuk bisa menampilkan data setiap puskesmas. Tapi dalam perjalanan diganti oleh provider salah satu layanan telekomunikasi yang notabene secara aplikasi sudah baku. Sedangkan kejadian di bawah itu tidak pernah bisa dibakukan. Ini yang kadang-kadang kita tidak mencoba untuk meng-create sendiri. Seperti itulah. Jadi kan persoalan-persoalan yang langsung bersinggungan dengan rakyat banyak kan hanya dua ya. Pertama soal kesehatan dan soal pendidikan. Dan lebih cenderung kepada personnya, profesinya. Padahal bukan itu ya. Bukan sistem. Soal guru, bukan soal dokter, melainkan soal sistem manajerial. P3 ke depannya wali kota, wakil wali kota. No comment. Kami fokus pada kursi dulu lah. Karena hari ini pilkada tergantung pileg 2024 ya. Ya, dan kami ingin fokus memberikan nilai pada masyarakat dengan punya harapan masyarakat memiliki ruang di hatinya untuk kami. Seperti itu. Jadi tidak bicara pilkada nih. Kita kalau ngobrol tipis-tipis boleh, tapi saya tidak bisa dikaitkan dengan P3 harus bagaimana di pilkada. Karena P3 hari ini fokusnya kursi dulu. Kursi dulu ya? Kursi dulu. Yakin 3 lagi atau nambah? Insya Allah nambah. Insya Allah nambah. Insya Allah nambah. Ya, obrolannya menarik ya, tetapi waktu jua yang memisahkan. Ya. Nanti kita terima kasih Bung Haji lagi dalam pembahasan yang berbeda dan dengan narasumber yang ya lebih dari satu lah, sehingga kita bisa berpikiran, bisa apa. Jadi ini adalah suara-suara kecil, Bung, suara rakyat kecil yang tadi kita obrolkan, kita diskusikan. Semoga menjadi aspirasi untuk Bung dan teman-teman P3 dalam perjuangannya di legislatif ataupun eksekutif ya. Terima kasih Bung ya. Terima kasih. Kalau boleh saya berpesan terakhir, saya berharap acara Sorak ini terus untuk diadakan dengan narasumber-narasumber yang Cirebon banyak orang pinter, Bung. Cirebon banyak orang kritis, Cirebon banyak orang idealis yang mengedepankan kepentingan masyarakat. Sorak ini adalah salah satu corong bagi para penggiat masyarakat, dan salah satunya ada di kami di DPRD, dan saya selalu akan menunggu tayangan Sorak ini. Udah masuk YouTube apa belum? Saya belum tahu ini. Ya semoga ada efek, ada nilai lah buat pemerintah kota, baik itu di eksekutif, legislatif, dan teman-teman lainnya. Amin. Terima kasih Bung. Terima kasih Bung.